masih dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas 7 semester yang kedua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman ras yang ada di Indonesia. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin. Nah, sudah siap untuk mulai pelajaran hari ini? Nah, jangan lupa persiapkan media-media pembelajaran yang kalian butuhkan. Yang pertama, persiapkan buku tugas kalian dan alat tulis kalian. Jangan lupa juga untuk buku paket kalian, siapkan di dekat kalian. Yang ketiga, siapkanlah gawai kalian. Boleh laptop kalian, boleh handphone kalian. Nah, tujuannya agar kalian bisa mencari sumber pengetahuan tidak hanya lewat buku, tetapi bisa lewat gawai yang kalian miliki. Nah, Bu Arfi sampaikan juga tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian bisa menentukan dan mendeskripsikan ras yang ada di Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang keragaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kaya akan suku bangsa. Kalian sudah bisa menentukan suku bangsa, rumah adat, tarian adat, lagu daerah, pakaian adat dari masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ras. Apa sih Bu itu ras? Nah, ras adalah perbedaan yang dapat dilihat dari ciri fisiknya. Fisiknya berarti nampak, terlihat oleh mata kita. Misalnya bentuk rambut, warna kulit, bentuk bibir. Nah, itu adalah ciri-ciri ras. Nah, bagaimana kalian bisa mengetahui ras asli penduduk Indonesia? Nah, kalian harus simak baik-baik video yang akan Bu Arfi tampilkan saat ini. Jangan terlewatkan. Oke nak? Silakan simak baik-baik video berikut ini. Tahukah kalian ada banyak warisan zaman kolonial yang masih bisa ditemukan di sekitar kita? Warisan yang kelihatan misalnya ada di kota-kota tua, dalam bentuk tradisi hukum, bahkan di warung Tegal sebelah rumah kita. Bagaimanapun ada satu lagi warisan yang tidak kelihatan wujudnya, tapi masih menempel pada mental orang Indonesia sampai sekarang, yaitu konsep pribumi. Memangnya apa dan siapa pribumi itu sebenarnya? Menurut KBBI, pribumi berarti penghuni asli yang berasal dari tempat yang bersangkutan. Umumnya yang kita sebut pribumi atau orang asli Indonesia adalah orang suku Jawa, Minangkabau, Bali, Dayak, Papua, dan suku-suku lain yang baju adatnya sering kita lihat di setiap karnaval 17 Agustus. Sementara itu, orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa, Arab, atau India masih sering kita perlakukan seperti orang asing. Singkatnya, mereka sering kita anggap sebagai bangsa pendatang. Padahal mereka bukan cuma lahir dan besar di negara kita, tapi juga berbudaya dan berbahasa Indonesia. Akhirnya lahirlah istilah seperti diskriminasi dan kecemburuan sosial yang banyak kita temukan, terutama saat dunia perpolitikan sedang panas seperti pada pemilu gubernur yang terjadi di ibu kota Jakarta. Kita yang sekarang ngaku-ngaku sebagai orang Indonesia asli sering tidak sadar bahwa seluruh suku dari Sabang sampai Merauke sebetulnya dulu termasuk bangsa pendatang. Menurut bukti prasejarah yang ada, penghuni bumi Nusantara yang paling awal adalah Homo erectus. Spesies ini diperkirakan sudah ada sejak 1-2 juta tahun lalu dan banyak variasinya. Sampai-sampai 50% total temuan fosil Homo erectus dunia asalnya dari Indonesia. Spesies manusia modern baru masuk ke Nusantara secara bertahap pada era Pleistosen. Nah, para manusia pendatang ini terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu Melanesia dan Austronesia. Diperkirakan orang Melanesia sudah datang sejak 50.000 tahun lalu, baru disusul orang Austronesia sekitar 4.000 tahun lalu. Merekalah yang berkembang menjadi suku-suku yang kita kenal sekarang.
Kemudian, orang-orang di Nusantara awalnya menjalin hubungan dengan India lewat perdagangan logam dan rempah. Pengaruh yang kita dapat dari India saat itu adalah kebudayaan lembah sungai Indus yang akhirnya berkembang menjadi kebudayaan Hindu-Buddha. Maklum, film Bollywood favorit kita baru muncul sejak abad ke-20. Setelah itu barulah kita menjalin hubungan dengan dinasti Tiongkok yang ada di wilayah selatan, seperti saat rombongan Laksamana Cheng Ho datang ke wilayah Nusantara. Bangsa Arab secara bertahap juga datang pada masa-masa ini, terutama lewat perdagangan. Hubungan antar budaya ini tentu menghasilkan banyak perkawinan silang. Bisa jadi satu dari orang-orang asing ini termasuk leluhur puluhan generasi di atas kita. Awalnya, orang Nusantara dan orang pendatang hidup berdampingan dengan damai. Namun, pemerintah Eropa zaman kolonial mulai menggolongkan orang berdasarkan asal-usul etnisnya. Singkat cerita, orang-orang Eropa menempati golongan paling atas dan paling enak, disusul orang-orang timur termasuk orang Tionghoa, Arab, dan India. Sementara orang-orang yang disebut pribumi ditempatkan di posisi paling bawah. Lalu, orang-orang Indo alias keturunan campuran pun ikut menderita karena tidak jelas masuk golongan mana. Nah, menjelang kemerdekaan, tokoh nasional seperti Cipto Mangunkusumo, Amir Syarifuddin, dan Soekarno mengusulkan agar orang Tionghoa dan orang Indo lainnya ikut diperhitungkan sebagai orang Indonesia, asalkan mereka sudah menetap, berbudaya, dan berbahasa Indonesia. Sayangnya konsep ini cuma bertahan sampai tahun 65, karena di era Orde Baru lagi-lagi ada penggolongan antara pribumi versus non-pribumi. Dampaknya, orang-orang keturunan asing harus beradaptasi dengan budaya Indonesia secara ekstrim, misalnya sampai harus ganti nama. Setelah 32 tahun, rezim Orde Baru akhirnya berakhir. Konsep penggolongan pribumi versus non-pribumi pun sudah dihapuskan oleh Gus Dur. Jadi sekarang sudah bukan zamannya lagi ribut soal asal-usul dan perbedaan lainnya. Jangan sampai kita ngaku anak kekinian tapi masih bermental kekunoan. Dan seperti biasa, terima kasih. Thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Nah, bagaimana? Kalian sudah lihat videonya? Nah, kalau kalian sudah lihat, apa sih itu ras? Siapa sih penduduk pribumi asli itu? Nah, siapakah sih penduduk yang pertama kali mendiami Indonesia? Nah, di sini Bu Arfi tayangkan juga tentang keragaman ras di Indonesia. Di situ sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ras yang ada di dunia. Nah, yang pertama ada ras Asiatik Mongoloid. Yang kedua ada ras Malayan Mongoloid. Yang ketiga ada ras Melanesian. Yang keempat ada ras Kaukasoid. Yang kelima ada ras Negroid. Yang keenam ada ras Wedoid. Nah, dari keenam ras yang ada di dunia ini, Indonesia itu masuk yang di mana saja sih, Bu? Indonesia itu masuk yang ras mana saja sih, Bu? Nah, berdasarkan video yang sudah kalian tonton tadi, silahkan kalian tentukan ras Asiatik Mongoloid itu di Indonesia bagian mana? Ciri fisiknya apa? Nah, kemudian ras Negroid kalau di Indonesia bagian mana? Nah, kalian bisa tentukan berdasarkan ciri fisiknya. Jadi silahkan kalian tuliskan keragaman ras di Indonesia dan ciri-ciri fisiknya. Oke, nah? Ya. Paham? Oke, bagus sekali. Nah, kalau kalian ada kesulitan, silahkan kalian bisa menghubungi Bu Arfi, bisa lewat Edmodo maupun kalian bisa WhatsApp pribadi Bu Arfi untuk menanyakan hal-hal yang mungkin kalian belum paham. Nah, terima kasih. Ini adalah pembelajaran kita hari ini. Bu Arfi harapkan kalian bisa mengerjakan dengan semaksimal mungkin, dan ingat, kalian tidak hanya bisa mencari sumber pengetahuan dari buku kalian, tetapi kalian bisa menggunakan gawai kalian. Nah, terima kasih anak-anakku semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.